Welcome to my YouTube channel. Kembali lagi di channel Ibu Guru. Oke, selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan kalian sehat-sehat selalu ya di rumah ya. Nah, hari ini Ibu Guru mau melanjutkan materi tentang agama Katolik dengan judulnya Kisah Kain dan Habel. Nah, materi ini ada di buku paket kalian ya, di buku paket agama Katolik yang ada Ibu Guru pinjamkan dengan kalian. Jadi kalian bisa sambil buka buku paket kalian atau sambil membuka buku LKS penunjang kalian ya anak-anak ya. Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, nanti kita awali dengan doa dulu ya, doa pembukaan. Dan nanti di video selanjutnya Ibu Guru akan buat video tentang masih materi agama, tentang bagaimana cara berdoa yang baik dan bagaimana cara mengangkat tanda salib yang benar ya, seperti itu anak-anak. Tapi akan Ibu bahas di video yang nanti video selanjutnya. Nah, hari ini kita lanjut dulu ke materi ini, tapi sebelumnya mau nyapa dulu teman-teman yang ada di mana saja ya, yang selalu mendukung video channel Yusta Sweet ataupun Yusta Higuin. Okay, before you continue watching Yusta Sweet's video, don't forget to press subscribe button, the press bell button, like, comment, and share video Yusta Sweet and Yusta Higuin. We are friends on YouTube. Keep following Yusta Sweet interesting and cool video. Continue to create develop talents. Good luck with that. Oke anak-anak, tadi Ibu Guru menyapa dulu ya teman-teman Ibu Guru yang ada di mana saja, yang di Indonesia ataupun yang ada di luar negeri ya. Bisa kalian lihat kan kalau biasanya Ibu posting video pembelajaran, yang menonton itu bukan hanya anak-anak dari murid kelas Ibu aja, tapi dari seluruh Indonesia, anak-anak sekolah lain juga boleh ya. Nah, kita awali dulu pembelajaran kita dengan mengangkat tanda salib ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, yang memberikan rahmat dan karunia kepada kami semuanya. Terima kasih ya Bapa, pada hari ini kami semuanya bisa melaksanakan pembelajaran daring. Semoga pembelajaran hari ini memberikan makna, memberikan pengetahuan kepada anak-anak kami semuanya yang ada di mana saja, yang berada di rumah. Dan kami juga mendoakan semua orang yang sedang sakit, semoga sakitnya dipulihkan, disembuhkan, dan dapat beraktivitas lagi seperti biasanya. Semua doa ini kami sampaikan lewat perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke anak-anak, kita lanjut dulu ke materi kita ya. Di tampilan sini sudah ada di PowerPoint Ibu. Kalian tinggal simak ya. Oke, kita masuk ke slide yang pertama. Kain dan Habel. Setelah diusir dari Taman Eden, Adam dan Hawa mempunyai dua anak laki-laki, yaitu Kain dan Habel ya. Ini Adam dan ini Hawa ya. Pada zaman dahulu, ini cerita-cerita zaman dahulu ya anak-anak ya, cerita sejarah seperti itu. Lalu Adam dan Hawa ini mempunyai dua anak laki-laki, yaitu Kain dan Habel. Nah, Kain kakaknya adalah seorang petani. Yang ini ya, kakaknya ini si Kain, namanya Kain. Habel adiknya adalah seorang gembala kambing domba. Ini adiknya Habel. Jadi anak Adam dan Hawa tadi namanya Kain dan Habel ya. Kain ini kakaknya atau abangnya, Habel ini adiknya. Ya, dan Kain ini atau kakaknya ini adalah seorang petani, dan Habel ini adalah seorang gembala kambing domba. Suatu hari, tibalah waktunya bagi Kain dan Habel untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Ya. Oke, kita lanjut. Lalu Kain mempersembahkan sebagian hasil tanah itu kepada Tuhan. Maksudnya abangnya ya, abangnya tadi atau kakaknya tadi mempersembahkan sebagian hasil tanahnya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak menerima persembahan dari Kain. Nah, kenapa? Kenapa Tuhan tidak mau menerima persembahan dari Kain atau dari abangnya tadi? Dan Habel juga mempersembahkan anak domba yang sulung. Ia mempersembahkan bagian paling baik kepada Tuhan. Nah, dia mempersembahkan paling baik kepada Tuhan. Apa bedanya dengan yang tadi anak-anak kita lihat, yang sebelumnya tadi ya? Yang sebelumnya tadi. Nah,
Yang sebelumnya tadi Tuhan tidak menerima persembahan dari Kain karena persembahan dari Kain ini sudah layu. Coba kalian perhatikan. Ini buah-buahnya masih segar dan ini sudah layu, sudah busuk dipersembahkan untuk Tuhan. Maka Tuhan tidak menerima persembahan itu. Berarti dia tidak ikhlas ya anak-anak. Berarti Kain ini tidak ikhlas mempersembahkan hasil karya dia, ya hasil kerja keras dia, tidak sungguh-sungguh. Nah, sedangkan adiknya si Habel itu mempersembahkan anak domba yang sulung. Ia mempersembahkan paling yang baik ya. Nah, seperti ini. Tuhan senang kepada Habel dan persembahannya, tetapi Tuhan menolak Kain dan persembahannya. Ini Habel, ini adiknya ya. Nah, adiknya ini mempersembahkan dengan sungguh-sungguh, sedangkan abangnya ini si Kain, dia memberikan persembahan tidak dengan ikhlas ya. Ini masa persembahannya yang busuk, yang sudah tidak layak lagi ya anak-anak ya. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Hati Kain menjadi sangat marah dan wajahnya menjadi buram. Ya, jadi Kain ini marah, abangnya itu tadi marah karena persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Tuhan mengingatkan agar kita harus berbuat baik agar tidak berdosa. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Tapi Kain mempunyai rencana yang jahat. Lalu Kain mengajak Habel pergi ke padang, ya ke padang rumput misalnya gitu ya anak-anak ya. Kain ini abangnya tadi mempunyai rencana yang jahat. Lalu dia ngajak adiknya si Habel itu pergi ke padang rumput ya. Nah, kenapa dia mempunyai rencana yang jahat anak-anak? Karena Kain itu abangnya itu iri dengan adiknya. Adiknya punya persembahan yang baik diterima oleh Tuhan, sedangkan dia tidak diterima oleh Tuhan ya, karena dia tadi tidak sungguh-sungguh ya, tidak sungguh-sungguh mempersembahkan hasil jerih payah dia. Jadi dia iri melihat adiknya persembahannya diterima oleh Tuhan. Nah, lalu dia marah dengan adiknya ya, seperti itu anak-anak. Tiba-tiba Kain memukul dan membunuh Habel adiknya. Jadi abangnya tadi dendam, marah melampiaskan rasa marahnya kepada adiknya. Padahal adiknya ini tidak ada salah apa-apa kan anak-anak kan? Nah, jadi dia iri dengan adiknya. Kalau dia mau marah ya marah dengan Tuhan kan harusnya ya. Nah, tapi dia melampiaskan rasa marahnya itu irinya ke adiknya, lalu adiknya dipukulnya sampai adiknya itu si Habel itu dibunuhnya. Nah, kita lanjut lagi ke slide berikutnya ya. Tuhan mengetahui perbuatan jahat Kain, tetapi Kain tidak mau mengakuinya. Abangnya tadi kan sudah memukul dan bahkan membunuh adiknya si Habel ya. Tapi abangnya itu si Kain itu tidak mau mengakui perbuatan dia ya. Padahal Tuhan tahu perbuatan jahat dia itu. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Tuhan menghukum Kain dan tidak memberkati Kain. Kain menjadi seorang pengembara. Nah, dia kena kutuk oleh Tuhan. Jadi kutukannya itu apapun yang dikerjakan oleh Kain, dia berkebun atau bertani, apapun yang dikerjakannya itu tidak menghasilkan hasil panen yang baik ya. Jadi mungkin hasil panennya bisa jadinya sedikit atau banyak yang pohon-pohon yang atau buah-buah yang layu, sayur-sayur yang layu seperti itu. Jadi apapun yang dia kerjakan tidak membuahkan hasil panen yang baik ya anak-anak, karena Tuhan tadi menghukum dia ya. Menghukum Kain yang kakaknya tadi. Adiknya sudah meninggal, adiknya yang si Habel sudah meninggal. Nah, kita lanjut lagi. Walaupun Tuhan menghukum Kain, tetapi dimanapun Kain berada, Tuhan melindungi. Nah, meskipun dia jahat anak-anak, tapi Tuhan masih baik kepada Kain ya. Tuhan masih selalu melindungi dia, walaupun dia sudah membunuh adiknya. Ya, Tuhan menghukum dia, tapi Tuhan masih melindungi dia. Seperti itu. Tuhan menerima persembahan Habel karena Habel memberi dengan senang hati dan sikap hormat. Tuhan tidak menerima persembahan Kain karena Kain itu atau ia tidak ikhlas dan ia mempersembahkan hasil kebun yang jelek atau buah-buahnya sudah layu, sayur-sayurnya sudah busuk, sudah layu ya. Nah, sepantasnya kita meniru sikap Habel bila memberi persembahan kepada Tuhan. Tuhan senang menerima persembahan yang diberi dengan hati ikhlas dan penuh hormat. Nah, kita lihat contoh.
Nah, anak-anak, sekarang kita lihat lagi slide yang terakhir ya. Nah, ini adalah contoh persembahan yang biasa kita lakukan. Contohnya misalnya kalau anak sekolah ya, ini misalnya memberikan uang kolekte atau uang persembahan maupun pada saat ibadah di gereja ataupun ibadah mungkin di sekolah ya anak-anak ya. Nah, ini memberikan uang kolekte atau uang persembahan ini dengan tulus ikhlas ya anak-anak ya. Jadi kalau memang kalian tidak ikhlas, jangan dipaksakan seperti itu. Dan memberikan ini juga jumlah uangnya tidak mesti harus jumlah uang yang besar ya atau uang yang banyak, tapi kalian semampu kalian saja, semampunya dan seikhlasnya anak-anak ya. Nah, ini adalah bahan yang biasa dipersembahkan di dalam perayaan Ekaristi atau misa di gereja ya. Nah, contoh-contoh persembahannya roti dan anggur yang biasa dipersembahkan pada saat misa ya, lilin bernyala, rangkaian bunga segar, buah-buah segar ya. Nah, ini dipersembahkan pada saat perayaan Ekaristi, misa di gereja, ibadah secara Katolik ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, ini pesan terakhirnya, berilah persembahanmu dengan ikhlas penuh hormat. Seperti itu. Jadi, kalau kalian memang misalnya uang kalian sedikit atau mungkin buah kalian sedikit atau makanan kalian sedikit, kalau memang tidak bisa diberikan kepada orang lain, lebih baik jangan ya anak-anak ya, daripada kalian memberikan sesuatu dengan hati yang tidak ikhlas. Jadi berikanlah semua itu, apapun itu, kepada teman kalian, orang tua kalian, atau kepada siapapun dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas. Seperti itu anak-anak ya, supaya apapun yang kalian berikan kepada orang lain, kalian mendapatkan berkat dari hasil buah karya yang kalian berikan. Seperti itu. Jadi jangan seperti Kain tadi yang kita bacakan ya, dia hanya pengennya mau memberikan tapi tidak ikhlas, seperti itu ya. Akhirnya dia merasa iri kepada adiknya sendiri karena adiknya persembahannya diterima oleh Tuhan. Nah, karena dia rasa iri, dia melampiaskan rasa marahnya itu kepada adiknya, lalu adiknya sampai dipukul dan dibunuhnya ya anak-anak. Nah, seperti itu. Oke, semoga materi hari ini, kisah dari Kain dan Habel ini bisa memberikan pembelajaran kepada kalian supaya kalian selalu berbuat baik dimanapun kalian berada ya anak-anak ya. Nah anak-anak, nanti ibu juga akan membuatkan video tentang kisah Nabi Nuh ya, nanti akan ibu tampilkan di video pembelajaran, tepatnya pada saat pembelajaran agama Katolik ya anak-anak ya. Dan nanti ibu juga akan buatkan juga video pembelajaran tentang bagaimana cara berdoa yang baik, cara tanda salib yang benar ya, karena selama ini ibu perhatikan anak-anak di sekolah itu dia hanya asal-asal melakukan tanda salib, yang mengangkat tanda salib, tapi kurang memahami seperti itu ya. Oke anak-anak, terima kasih. Sekian video pembelajaran hari ini. Simak video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. See you, bye-bye. Dadah.